Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, untuk video kedua ini kita akan membahas berkaitan tentang kompetensi absolut dan relatif pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kompetensi absolut maupun relatif ini juga di hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, seperti itu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi relatif atau kompetensi absolut dalam pengadilan tata usaha negara itu sendiri? Oke, sekarang kita lebih spesifik atau bahas berkaitan dengan itu. Jadi, kompetensi absolut menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Jadi perlu digarisbawahi bahwa di sini terkait tentang kewenangan badan peradilan apa. Dalam hal ini, kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai undang-undang adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kita lebih berfokusnya kepada sengketa pengadilan tata usaha negara. Kemudian, sengketa tata usaha negara ada lantaran terbit keputusan tata usaha negara yang merugikan perseorangan atau badan hukum perdata, dan termasuk dalam hal ini adalah sengketa kepegawaian. Nah, yang dimaksud perseorangan atau badan hukum perdata itu kan perseorangan. Badan hukum perdata sendiri kan itu banyak badan hukum perdata yang mungkin teman-teman dipelajari di hukum perdata atau hukum perdata itu sudah jelas. Jadi di situ merupakan orang yang merasa dirugikan atas terbitnya surat keputusan tersebut. Itu. Nah, kompetensi ini definisinya yang lebih umum atau general sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenisnya lingkungan pengadilan dibedakan atas beberapa hal, yaitu pengadilan umum, begitu kan ya, kemudian pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, atau pengadilan administrasi. Sedangkan berdasarkan tingkatannya, pengadilan terdiri atas pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung atau pengadilan tingkat kasasi. Itu berdasarkan pada tingkatannya. Yang tadi berdasarkan kepada lingkungan pengadilannya, ada pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara sendiri atau administrasi. Begitu. Kita membahas terkait tentang kompetensi. Kompetensi berkaitan juga dengan kewenangan kekuasaan untuk memutuskan suatu hal tertentu. Nah, kemudian di sini juga kita dapat melihat kompetensi ini dari pokok sengketanya. Nah, apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu bahwa kompetensi adalah bahwa berkompetensi adalah hakim biasa atau hakim pengadilan umum. Ini ketika ranah pokok sengketanya ada di ranah hukum privat. Namun apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi ini adalah administrasi negara yang berkuasa, yaitu hakim pengadilan tata usaha negara. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya juga cara yang masih kurang memadai untuk menjelaskan secara lengkap kompetensi suatu pengadilan itu seperti apa. Namun ini saja mungkin untuk dapat menambahkan pengetahuan juga bahwa pembagian dari kompetensi ini berdasarkan juga atas beberapa pembagian mungkin yang teman-teman pernah pelajari di hukum administrasi negara waktu itu. Atau kita mengenal terkait tentang atribusi, kemudian delegasi, dan ada mandat, seperti itu ya. Nah, ini kita mengenal di sini istilahnya pembagian kompetensi atas atribusi dan delegasi. Nah, ini bisa saya jelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Atribusi itu sendiri berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat atau absolut mengenai materinya. Nah, ini dapat dibedakan itu menjadi dua. Jadi tadi secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal ini wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya.
yang merupakan kedudukan sederajat atau setingkat. Contohnya, pengadilan administrasi terhadap pengadilan negeri atau umum, pengadilan agama atau pengadilan militer, itu kan sejajar atau setingkat kedudukannya. Nah, kalau secara vertikal berkaitan tentang atribusi atau pembagian kompetensi tersebut secara vertikal, itu artinya wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang secara berjenjang atau hierarkis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, pengadilan negeri atau umum terhadap pengadilan tinggi atau mahkamah agung. Itu kan kalau untuk mahkamah agung dan pengadilan tinggi kan jenjang tingkatannya kan lebih tinggi daripada pengadilan negeri atau pengadilan umum, itu seperti itu. Nah, kemudian pembagian kompetensi selain atribusi tadi juga kita mengenal adanya distribusi. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi terkait tentang absolut dan relatif, begitu ya, kita perlu mengenal juga berkaitan tentang pembagian kompetensi secara atribusi yang saya sampaikan tadi, yang sekarang adalah secara distribusi. Itu seperti apa? Ini berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat perinci atau relatif di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukumnya. Contohnya, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri antara lain itu di Garut, di Tasikmalaya, dan Ciamis, seperti itu. Ini secara distribusi. Nah, kemudian pembagian lainnya yang lebih fokus kita pelajari di sini adalah terkait tentang absolut dan relatif. Kompetensi absolut jelas tadi menyangkut tentang kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bisa dilihat ini juga berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang 49 tahun 2009. Kita mengenal ada 4 lingkungan peradilan. Yang pertama peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain. Itu untuk ranahnya kompetensi absolut dari peradilan umum, dapat dilihat di pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86. Kemudian kalau untuk kompetensi absolut dari peradilan agama itu adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Nah, kemudian kalau untuk kompetensi absolut dari peradilan militer itu ada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ataupun kepolisian. Nah, sekarang yang lebih fokus kita pelajari adalah kompetensi absolut untuk peradilan tata usaha negara. Itu apa? Di sini jelas bahwa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dan di sini juga tidak berkaitan juga karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan undang-undangan. Sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Ketentuan. Jadi hal-hal yang bisa disengketakan atau diperkarakan dalam pengadilan tata usaha negara ya berkaitan dengan sengketa karena pejabat tata usaha negara itu mengeluarkan surat keputusan tanpa atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Bisa juga disebabkan karena keputusan yang dimohonkan itu tidak terbit dengan tidak disertai dengan alasan yang jelas. Itu juga harus dikuatkan juga bahwa perbuatan tersebut jelas atau telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas hukum yang memang tadi ada 11 tadi yang kita pelajari itu dapat dijadikan sebagai topik atau alasan dalam seseorang atau badan hukum mengajukan perkara sengketa di pengadilan tata usaha negara, seperti itu ya. Oke, kemudian ini slide selanjutnya, keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di petun
itu adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 3 berarti pasal 2 dan pasal 49. Silakan dibaca dengan benar. Dan dengan terhadap keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 termasuk perubahannya tidak dapat digugat di petun. Demikian pula terhadap keputusan yang dikeluarkan sebagaimana tersebut dalam pasal 49. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili. Silakan seperti apa hal-hal yang ada dalam pasal tersebut dapat dibaca oleh teman-teman. Kemudian ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, yaitu pasal 2, pasal 48, pasal 49 dan pasal 142. Pembatasan itu apa saja? Ada 3, pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung, dan pembatasan langsung bersifat sementara. Oke, pembatasan langsung ini merupakan pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi petun untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Jadi petun tidak dapat memutus sengketa tersebut berkaitan dengan ada 7 hal di sini. Jadi pembatasan langsung, pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi petun untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Ya, pertama, keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kemudian putusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Kemudian putusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Kemudian keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan kitab undang-undang pidana atau kitab undang-undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Kemudian keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha negara nasional Indonesia, dan yang terakhir keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Begitu ini terkait sama pembatasan langsung bahwa petun benar-benar tidak memungkinkan sama sekali untuk memeriksa sengketa-sengketa tersebut. Jadi petun berhak untuk menolak perkara tersebut ketika penggugat mengajukan perkara tersebut atau sengketa tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Begitu. Kemudian pasal 49, pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan pemula, keadaan bencana alam, dan keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Oke, sudah jelas ya dalam pasal 49 bahwa pengadilan tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa berkaitan dengan dua hal tersebut. Lanjut, pembatasan tidak langsung. Pembatasan tidak langsung ini merupakan pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi pengadilan tinggi tata usaha negara untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administrasi yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang menyebutkan pertama, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi, sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia. Kemudian yang kedua, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Jadi pembatasan tidak langsung ini ada suatu prosedural yang memang harus dijalankan terlebih dahulu oleh pengadilan tata usaha negara untuk memeriksanya. Begitu ya, karena di situ disebutkan bahwa suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara administratif sengketa tata usaha negara itu. Jadi sebelum masuk ke ranah pengadilan harus ditempuh terlebih dahulu upaya administratif yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang. Baru kemudian dilangsungkan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatasan tidak langsung. Gitu. Kemudian kalau pembatasan langsung bersifat sementara itu apa? Di sini tidak ada kemungkinan sama sekali bagi petun untuk mengadilinya.
namun sifatnya sementara dan satu kali atau en malik. Artinya ini sengketa tata usaha negara yang ada pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh pengadilan menurut undang-undang. Ini diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, tetap diperiksa. Nah, jadi menyelesaikan perkara atau sengketa terlebih dahulu mungkin di lingkungan peradilan umum. Ketika memang itu masih diperiksa dan belum diputus, pengadilan tata usaha negara tidak bisa untuk mengadili atau memeriksa perkara tersebut, sebagaimana terdapat dalam pasal dalam bab 6 ketentuan pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 yang secara langsung mengatur masalah ini, yang bagaimana bahwa sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh pengadilan menurut undang-undang ini, dua kali ini belum diputus oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum, tetapi diperiksa dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, sehingga perkara yang masih diproses dalam pengadilan umum itu tidak dapat diproses di pengadilan tata usaha negara, seperti itu. Jadi ini ada pembatasan langsung yang bersifat sementara. Ketika nanti memang sudah maksudnya di pengadilan umum memang menolak atau istilahnya tidak dapat jadi kan di dalam hukum acara perdata pidana itu kan ada istilahnya NO. NO itu gugatan tidak diterima. Gugatan tidak diterima indikasinya bisa mungkin berkaitan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah kompetensi kompetensi absolut tersebut. Jadi lingkungan peradilan apa yang dapat memeriksa perkara tersebut. Ketika misalkan di pengadilan negeri perkara di pengadilan negeri itu diajukan gugatan perdata atas terbitnya sengketa atau atas dicabutnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat instansi pemerintah, dalam hal ini adalah dinas lingkungan hidup misalkan begitu. Nah, penggugat tersebut merasa dirugikan, kemudian mengajukan gugatan perdata atas terbitnya SK tersebut. Nah, kemudian oleh pengadilan negeri sengketa tersebut itu ditolak atau istilahnya NO. Di NO istilahnya bahwa ini kompetensi absolut ini tidak sesuai dengan ranah pengadilan negeri, karena ranah pengadilan negeri tidak dapat menyelesaikan sengketa atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintah. Yang berwenang di sini adalah pengadilan tata usaha negara begitu. Nah, ketika sudah di NO atau sudah dianggap tidak diterima, maka pemohon tersebut dapat mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Nah, di sini pembatasan langsung bersifat sementara ini asal perkara tersebut memang sudah dinyatakan tidak diterima di pengadilan negeri, maka dapat dialihkan ke pengadilan tata usaha negara, seperti itu ya semuanya. Oke. Kemudian kita akan beralih ke kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini adalah kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang bersangkutan. Pasal 54 Undang-Undang Petun menyebutkan gugatan dapat diajukan kepada petun tempat kedudukan domisili tergugat. Apabila tergugatnya lebih dari satu, maka gugatan dapat diajukan kepada petun dari tempat kedudukan salah satu penggugat. Nah, kompetensi relatif ini atau kompetensi kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana kewenangan itu memeriksa, mengadili. Nah, ini bisa dicontohkan bahwa mungkin sekiranya kompetensi relatifnya itu adalah menyangkut kewenangan pengadilan tata usaha negara yang mana berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Apakah pengadilan tata usaha negara Ujung Pandang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Palembang, dan Medan atau sebagainya? Apakah kompetensi ini sudah sesuai dengan pengadilan mana memang perkara tersebut dapat diselesaikan. Nah, kemudian peraturan terkait tentang kompetensi relatif peradilan tata usaha negara ini terdapat dalam pasal 6 dan pasal 54. Silakan dibaca. Terus kemudian sehubungan dengan pasal 54 Undang-Undang Petun ini menyebutkan bahwa dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha negara tempat kedudukan atau domisili tergugat apabila tergugatnya lebih dari satu, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha negara itu dari tempat kedudukannya salah satu tergugat. Dan misalkan ini saya contohkan, jadi memang menurut pasal 6
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara itu berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan di tiap provinsi itu ada satu pengadilan tata usaha negara. Kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Jadi untuk sekarang ini masih terbatas, ada sebanyak 26 pengadilan tinggi tata usaha negara PT-TUN, 26 itu Petun, dan kemudian ada 4 itu PT-TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ada di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Ini untuk melingkupi seluruh wilayah Indonesia, sehingga Petun wilayah hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota, seperti Petun Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan PT-TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Nah, kemudian pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut apabila bukan menjadi kompetensinya baik secara absolut maupun secara relatif. Oke, sebelum lanjut lebih jauh lagi, mohon maaf, ini tadi kan bisa dibedakan ya sama teman-teman ya, ketika proses atau sengketa yang bisa diselesaikan di pengadilan negeri dengan pengadilan tata usaha negara. Kalau pengadilan negeri kan itu ada di tiap kabupaten atau kota. Baik itu juga pengadilan tinggi juga ada di setiap provinsi. Tetapi kalau Petun ini hanya sebatas di tiap provinsi. Jadi satu provinsi ada pengadilan tata usaha negara. Jadi hanya ada satu pengadilan tata usaha negara. Sedangkan kalau untuk pengadilan tinggi tata usaha negara hanya ada 4, seperti yang saya sebutkan tadi, di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Oke. Kemudian biar saya lebih menekankan itu saja, biar dapat diketahui oleh teman-teman semuanya. Kemudian saya lanjut. Kesalahan dalam mengajukan gugatan itu akan sangat merugikan penggugat, tidak hanya dari segi waktu dan biaya. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah dapat berakibat gugatan menjadi daluarsa atau waktu itu sudah tenggang waktunya itu sudah melebihi batas waktu. Karena apa? Karena di dalam pengadilan tata usaha negara itu dibatasi oleh waktu. Tenggang waktunya adalah 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ini. Misalkan seorang staf di biro hukum mendapatkan surat keputusan yang mana surat keputusan tersebut terkait tentang pemberhentian beliau atas jabatannya tersebut. Nah, beliau merasa tidak melakukan kesalahan dalam bekerja dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba oleh kepala dinasnya dikeluarkanlah surat keputusan tersebut. Nah, sejak dikeluarkannya atau diterimanya surat keputusan tersebutlah kemudian dapat staf di biro hukum tersebut dapat menuntut haknya atau memohonkan haknya ke pengadilan tata usaha negara dengan durasi waktu atau tenggang waktu 90 hari tersebut. Oke, kemudian ini sebagai contoh, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Contohnya, bila penggugat beralamat di kota Semarang, sedangkan tergugat adalah wali kota Surabaya, maka menurut ketentuan ayat ini gugatan diajukan di Petun Surabaya, karena kan di sini sebagai tergugatnya Surabaya, wali kota Surabaya yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan tata usaha negara Surabaya, begitu ya. Kemudian apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Contohnya, bila penggugat beralamat di Semarang, sedangkan yang digugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tergugat 1 misalkan. Kemudian tergugat 2 itu Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, tergugat 3 Kepala BPN Pusat, dan tergugat 4 itu Presiden. Misalnya seperti itu, maka gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mana daerah hukumnya meliputi salah satu dari pihak tergugat, atau bisa juga di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang daerah hukumnya itu meliputi salah satu tergugat. Nah, kemudian yang paling penting atau yang perlu diperhatikan adalah dalam menentukan pengadilan yang akan mengadili itu adalah
kedekatan dengan saksi maupun objek yang disengketakan. Nah, misalkan ternyata lebih banyak saksi yang berada di wilayah Semarang, dan kemudian juga dikuatkan bahwa salah satu tergugatnya adalah domisilinya di Petun Semarang, ya berarti bisa kemungkinan perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Begitu juga ketika objeknya yang disengketakan itu mungkin berada di daerah Jakarta. Lah kok ternyata saksi-saksi juga banyak yang mengetahui di Jakarta, dan kemudian ternyata tergugatnya juga salah satunya di Jakarta, ya sudah, berarti memang itu sudah paling kuat untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Ini penting untuk dijadikan dasar atau alasan, karena ketika seorang dalam mengajukan gugatannya itu harus pasti bagaimana wilayah hukumnya Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus memeriksa, karena apa konsekuensinya nanti pihak Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menolak pengajuan dari gugatan tersebut. Oke. Kemudian dalam hal tempat kedudukan, tergugat itu tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan penggugat. Untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Nah, di sini maksudnya adalah contohnya penggugat kedudukannya di daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sedangkan tergugat kedudukannya di daerah hukum Petun Semarang, maka gugatan dapat diajukan ke Petun Makassar untuk selanjutnya diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Hal ini juga karena untuk mengajukan gugatan di Petun dibatasi waktu adalah 90 hari tersebut, sehingga agar tidak terlewat waktu maka dipergunakanlah pengadilan perantara. Hitungan waktunya adalah sejak penggugat mendaftarkan perkara di pengadilan perantara, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, sehingga menutup kemungkinan untuk nanti terjadinya adanya daluarsa atau telah melebihi dari batas atau tenggang waktu yang sudah ditentukan 90 hari tersebut. Jadi itu yang benar-benar harus diperhatikan, bahwa dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu ada batas waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkannya surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN tersebut. Baik, jadi seperti itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan berkaitan dengan kompetensi Petun ini, terdapat dalam pasal 77 Undang-Undang Petun terkait tentang eksepsi tentang kewenangan absolut. Eksepsi itu adalah tangkisan terhadap gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon. Eksepsi ini tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Nah, ini yang sangat penting sekali, bahwa di sini memang hakim sangat berperan aktif sekali, walaupun ternyata eksepsi tentang kewenangan absolut itu tidak dimohonkan oleh pihak tergugat. Ternyata ketika hakim mengetahui itu, hakim bisa saja menyatakan bahwa sengketa tersebut kewenangan pengadilannya tidak sesuai seperti itu, walaupun memang tidak dimohonkan. Kemudian ada juga terkait tentang eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikannya jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Jadi eksepsi ini harus disampaikan sebelum jawaban atas pokok sengketa itu disampaikan oleh pihak tergugat. Nah, eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Eksepsi ini penting dibuat karena untuk menanggapi apakah kompetensi baik absolut maupun relatif sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi relatif dari Petun harus disampaikan tergugat sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara. Apabila eksepsi itu disampaikan setelah memberikan jawaban atas pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidak dapat diterima kembali, sehingga pihak dari tergugat dapat mempelajari gugatan tersebut jauh hari sebelum menjawab dari pihak gugatan tersebut. Jadi ada istilahnya kesempatan untuk mengajukan eksepsi atas kompetensi relatif kewenangan dari pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili ini, atau pengadilan tata usaha negara mana yang wilayah hukumnya sesuai dengan perkara atau sengketa yang terjadi. Begitu ya teman-teman semuanya. Ini referensi yang bisa teman-teman baca, bisa teman-teman dapat pelajari juga. Selain referensi ini juga silakan mempelajari juga melalui internet atau online, bisa saya saya dukung untuk itu. Terima kasih. Mungkin
Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ketika memang ada hal yang belum paham dan perlu didiskusikan, kita diskusikan bersama di kolom link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.